Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi PAI tentang temanya yaitu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir, meliputi dalil nakli, serta mengidentifikasi macam-macam kiamat sughra, yaitu kematian dan bencana alam dan hikmahnya. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubro berdasarkan Al-Quran dan mengidentifikasi tanda-tandanya menurut hadis. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklarifikasikan dan menjelaskan tahapan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan konsep yaumul jaza, yaitu surga dan neraka, dan menyimpulkan hikmah beriman kepada hari akhir dan mengkaitkannya dengan perilaku mawas diri atau perilaku keseharian sehari-hari kita. Oke, kita lanjut yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Menurut bahasa, hari akhir berarti hari kehancuran. Sedangkan menurut istilah, iman kepada hari kiamat ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa dunia ini akan hancur, binasa, dan berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal dan abadi sebagai tempat pembalasan amal perbuatan manusia di dunia. Selanjutnya, nama lain hari akhir. Nama lain hari akhir ini sangat banyak sekali. Ini kita ambil hanya 10. Pertama, Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Fat, Yaumul Tolak, Yaumul Jami, Yaumul Khulud, Yaumul Khuruj, Yaumul Has, Yaumul Fasl, Yaumut Taghabun, yaitu hari ditampakkannya semua kesalahan. Oke, selanjutnya dasar tentang datangnya hari akhir. Dalil naklinya atau dalil Al-Qur'annya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Selanjutnya, dalil akli, yaitu menurut akal, menurut logika. Semua yang ada di dunia ini lama-kelamaan pasti akan rusak, tidak ada yang abadi. Kemudian hancur, binasa, dan tidak terkecuali alam semesta ini lama-kelamaan pasti akan rusak, kemudian hancur dan binasa. Hancur dan binasanya alam semesta inilah yang kita kenal sebagai hari kiamat. Indikasi tentang kemungkinan rusaknya alam semesta beserta tata surya itu banyak sekali, diantaranya lapisan ozon bocor, meningkatnya pemanasan global, dan lain sebagainya, termasuk jatuhnya batu meteor yang ada di angkasa jatuh ke bumi. Itu juga termasuk tanda-tanda. Oke, selanjutnya macam-macam kiamat. Perlu diketahui kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra, kiamat kubro. Kiamat sughra yaitu rusaknya atau hancurnya sebagian alam semesta, yaitu contohnya gempa bumi, kematian seseorang, tsunami. Dan kiamat kubro, hari hancurnya dan musnahnya seluruh alam semesta. Peristiwa kiamat kubro yaitu pertama, mati. Terus kiamat. Kiamat itu bumi digoncang dahsyat dan mengeluarkan seluruh isinya dari bumi bersumber keluar semua, dari atas juga jatuh semua, langitnya jatuh, buminya itulah seperti itu. Yang terus selanjutnya yaitu Yaumul Ba'ats peristiwanya.
Seterusnya lanjutan peristiwa kiamat kubro yaitu yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul sirat. Semua ini adalah rangkaian-rangkaian dari peristiwa kiamat kubro, lanjutan dari itu. Seterusnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat tentang sangkakala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fasu'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Sangkakala pun ditiup sehingga matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ia ditiup sekali lagi. Seketika itu mereka bangun dari kubur dan menunggu keputusan Allah. Pertama, kedua hari kebangkitan, ketiga hari bangkitan dan seterusnya. Tanda-tanda kiamat kubro. Sudah dekat, nggih. Banyaknya wanita yang telah melahirkan tuannya. Banyak pengembala onta berlomba-lomba dalam meningkatkan bangunan, lenyapnya ilmu pengetahuan, meluasnya kebodohan, dan lain sebagainya. Sampai banyak orang yang ingin mati dan lain-lain karena merasa putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro yaitu tanda-tanda kubro. Kiamat sudah sangat dekat sekali, yaitu keluarnya Dajjal. Kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam atau yang dikatakan Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, Al-Quran tulisannya membumbung tinggi ke angkasa bagaikan suara tawon atau lebah, yaitu banyak sekali orang yang membaca Al-Quran tapi tidak tahu makna dan maksudnya, juga perilakunya juga tidak sebagai semestinya Al-Quran. Fungsi iman kepada hari akhir. Di antara hikmah beriman kepada hari akhir adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendorong untuk berperilaku baik, berani dalam membela kebenaran, dan rela berkorban, mengendalikan diri dari berbuat sesuatu yang dibenci maupun yang dilarang oleh Allah. Yang kelima, senantiasa minta ampun atau membaca istighfar, astagfirullahaladzim, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih dari kami sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.